Mudah dengan NIM 204050101. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis tentang pengangguran. Atau di sini saya akan merangkum dari hasil video yang saya simak dari Bapak Abdul Wadud Nafis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi pengangguran. Nah, pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja yang berusia umur 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaannya. Nah, mereka tuh sudah berusaha untuk mencari pekerjaan, namun mereka tuh tidak mendapatkan pekerjaan sehingga dia menjadi pengangguran. Selanjutnya, macam-macam pengangguran. Macam-macam pengangguran tuh ada 4. Yang pertama, itu pengangguran terbuka. Nah, pengangguran terbuka itu secara kasat matanya itu tidak bekerja. Yang kedua, itu pengangguran tersembunyi. Nah, di mana pekerja yang kerjanya tidak sesuai dengan seharusnya, lebih sedikit atau itu tidak full kerjanya. Semisal kerjanya itu hanya 8 jam. Nah, bisa jadi dia itu hanya kerja 6 jam saja. Biasanya 8 jam itu bekerja jadi 6 jam karena ada tambahan karyawan dari perusahaan. Yang ketiga, pengangguran musiman. Nah, seperti orang yang berjualan atau pedagang musiman itu yang hanya berjualan pada musiman saja. Nah, dia kan tuh bekerja hanya saat musiman saja. Misal orang yang menjual es, dia akan menjual esnya ketika musim kemarau. Nah, ketika musim hujan, dia kemungkinan tidak akan menjual esnya. Selanjutnya, yang keempat, yaitu terakhir pengangguran setengah menganggur. Nah, di mana kerjanya hanya separuh bekerja atau dalam 1 minggu, 7 hari itu pekerjaannya dia hanya bekerja selama 4 hari saja. Karena 3 harinya dia menganggur. Berarti dia tidak full, kerjanya hanya setengahnya saja. Selanjutnya tentang jenis-jenis pengangguran. Nah, jenis-jenis pengangguran itu ada pengangguran friksional. Nah, di mana pengangguran friksional itu orang yang bekerja kemudian tidak bekerja, lalu dia mencari pekerjaan. Nah, biasanya dia awalnya tidak cocok dengan pekerjaannya. Nah, kemudian dia berhenti. Nah, setelah berhenti dia mencari pekerjaan lagi, namun dia belum dapat menemukan pekerjaannya. Yang kedua, pengangguran siklikal. Itu pengangguran yang diakibatkan di PHK disebabkan siklus ekonomi, baik itu berhenti maka dia akan menjadi pengangguran. Yang ketiga itu pengangguran struktural. Nah, pengangguran struktural itu terjadi penurunan ekonomi seperti adanya pada saat COVID-19 itu kan bisa jadi bahan-bahan atau memproduksi suatu barang itu tertentu bisa menurun karena akibat penurunan ekonomi. Nah, seperti juga kebijakan-kebijakan yang ada dalam perusahaan yang awalnya menggunakan tenaga manusia itu berubah menjadi tenaga mesin. Maka bisa dikatakan pengangguran struktural. Yang keempat, itu pengangguran teknologi. Nah, yang awalnya manusia panen padi menggunakan celurit, setelah adanya perkembangan teknologi, maka dengan itu memanen padi itu dengan mesin. Itu contohnya tenaga mesin yang tradisional itu bisa menganggur. Selanjutnya, dampak pengangguran. Yang pertama, menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat, menurunkan penerimaan negara. Yang kelima, menurunkan tingkat keterampilan. Yang keenam, kegiatan distribusi kurang lancar. Yang ketujuh, terjadinya kemiskinan. Yang delapan, kurang gizi. Yang sembilan, tindak kriminal meningkat. Yang ke-10, produktivitas tenaga kerja rendah. Yang ke-11, upah yang rendah. Selanjutnya tentang penyebab pengangguran. Nah, penyebab yang pertama itu tidak sebanding penawaran dengan permintaan bekerja. Semisal angkatan dapur lowongan pekerja hanya butuh 500 orang. Nah, yang daftar tuh ada 100 orang. Maka sisa dari 500 orang yang tidak diterima lowongan kerja itu menganggur karena lowongan pekerjaan lebih rendah daripada permintaannya. Yang kedua, turunnya pengeluaran total dan output. Nah, produk
secara agregat menurun sehingga memerlukan permintaan tenaga kerja juga menurun. Yang ketiga, perubahan teknologi. Nah, yang awalnya pekerja itu menggunakan sawah dengan sapi pembajak, namun sekarang menggunakan mesin pembajak sawah. Yang keempat, waktu dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Nah, banyaknya waktu yang dicari belum ditentukan untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, itu penyebab pengangguran. Nah, yang pertama tidak sebanding dengan penawaran. Yang kedua, turunnya pengeluaran total dan output. Yang ketiga, perubahan teknologi. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, menyelenggarakan bursa tenaga. Yang kedua, informasi lowongan kerja. Yang ketiga, memberikan pelatihan kerja. Yang keempat, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kelima, meningkatkan peredaran modal usaha. Yang keenam, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Yang ketujuh, transmigrasi. Selanjutnya, pengangguran dalam ekonomi Islam. Yaitu ada dua. Yang pertama, yaitu pengangguran jabariyah, yaitu pengangguran secara terpaksa. Nah, pengangguran ini tidak mendapat pekerjaan karena dia tidak memperoleh peluang untuk bekerja. Intinya dia sudah melamar pekerjaan tetapi dia tidak mendapat pekerjaan. Yang kedua itu pengangguran khiyariyah atau pengangguran pilihan. Nah, yaitu karena dia malas, waktunya kerja dia malah tidak bekerja. Sebenarnya dia punya peluang untuk bekerja namun dia malas untuk bekerja. Selanjutnya, solusi pengangguran perspektif ekonomi Islam. Yang pertama itu mekanisme individu. Nah, misalnya penyebabnya adalah dia malas bekerja, maka solusinya harus diberikan dorongan semangat bahwa bekerja akan bermanfaat dunia dan akhirat. Atau dia terkendala informasi lowongan kerja, maka harus diberikan informasi lowongan kerja. Selanjutnya, yang terakhir itu mekanisme sosial ekonomi. Nah, jika ini berhubungan dengan negara, maka solusinya bagaimana pemerintah itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membuat angka pengangguran itu menurun atau bisa menyediakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.